Sahabat setia selamanya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam special report pasca debat Capres-Cawapres. Dan kini kembali kami ajak Anda untuk melihat seperti apa hasil dari polling yang dilakukan melalui Twitter @berita1 mengenai siapakah pasangan yang dirasa yang tampil unggul malam ini dalam debat Capres-Cawapres. Ya, masih dirasa pasangan nomor urut 01 yang unggul dalam debat Capres-Cawapres malam ini. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang dikatakan oleh dua narasumber saya di studio malam ini bahwa memang pasangan 01. Oke. Dan pemirsa, ini polemik dari ranah hukum dan korupsi di Indonesia rasanya terus mewarnai perjalanan Indonesia. Tidak hanya upaya represif, namun tindakan preventif juga harus segera dikedepankan. Dan kita akan mendiskusikan tentang komitmen anti korupsi dari kedua kubu. Namun sebelumnya kita akan simak dulu cuplikan dari debat Capres-Cawapres tadi. Kami akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan sehingga undang-undang, peraturan-peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan di daerah. Ini sulit, ini pekerjaan besar, tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum, supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya. Partisipasi publik juga sangat penting. Kami akan melibatkan para ahli, baik dari universitas di pusat maupun di daerah. Karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Jadi kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan. Bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Ya, itu dia tadi kita simak. Tadi kita sempat singgung itu di segmen sebelumnya bahwa menyinggung bahwa hukum itu tidak sepertinya hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas seperti itu. Oke, saya mau lanjut sama Bang Emrus. Ya. Tadi komentarnya soal yang sebelumnya kita bicarakan. Baik, ini ada cara menarik. Seolah-olah memposisikan orang kaya itu di posisi yang di anak emaskan dari secara hukum, gitu ya. Padahal kalau kita mau lihat, ada nggak pengusaha yang kena KPK, gitu ya? Ada kan, orang kaya juga itu, nggak usah disebut lah. Gitu kan, baru ada nggak pejabat yang masuk. Jadi tidak persoalan orang kaya atau tidak orang kaya. Ini lagi yang saya katakan tadi, hiperbola lagi nih persoalan ini. Nah, saya melihat penerapan hukum kita di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Ya, siapapun yang melanggar hukum tanpa peduli, tanpa pilih bulu, ya kena masuk dia dalam proses itu. Kemudian adalah bicara tentang peselarasan hukum tersebut, peraturan ini saya kira tidak hanya ranahnya eksekutif. Karena misalnya membuat peraturan daerah itu, di daerah tersebut adalah yang berkuasa partai X misalnya. Sementara presidennya atau katakanlah presiden dari partai yang lain. Apakah bisa itu nanti serta-merta seperti itu bisa dilakukan? Baru kemudian, secara kajian akademik bisa diselaraskan. Secara akademik. Apakah secara politik bisa diimplementasikan? Karena kepentingan-kepentingan politik akan mewarnai. Nah, oleh karena itu justru yang terpenting dilakukan menselaraskan adalah membuat semacam undang-undang yang sifatnya nasional ketika peraturan di daerah bertentangan dengan peraturan yang sifatnya lebih tinggi dalam arti skopnya, bukan berarti hierarki undang-undang kita, bukan itu maksud saya. Jadi misalnya perda kabupaten bertentangan dengan perda provinsi, harus turut perda daerah misalnya. Perda provinsi bertentangan dengan peraturan nasional, harus turut ke daerah nasional. Nah, bisa nggak dibuat itu semacam undang-undang? Nah, kalau dengan pusat legislasi nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi? Iya, saya kira bisa dilakukan itu. Artinya misalnya katakanlah pusat legislasi, artinya mengkaji secara keseluruhan, sehingga dilahirkan. Boleh jadi tidak terpikir oleh Bapak Presiden atau calon nomor 1. Boleh jadi outputnya nanti menghasilkan suatu undang-undang yang mengatur bahwa ketika tingkatan peraturan yang ada di bawah dalam pengertian dari skop pengaruh, akan taat kepada undang-undang yang skopnya lebih luas, seperti yang saya katakan tadi. Itu saya kira solusi yang secara operasional bisa dilakukan, karena itu undang-undang bisa dibuat di DPR pusat bersama-sama pemerintah.
Oke, nah kalau tadi soal Pak Sirajudin soal melibatkan tenaga-tenaga ahli, sebenarnya kan saat ini juga sudah ada sebenarnya tenaga-tenaga ahli itu berada di Kementerian Hukum dan HAM yang harusnya dilibatkan termasuk juga oleh daerah-daerah ketika mereka mau membuat peraturan-peraturan daerah. Nah, apakah ini juga yang mungkin tidak diketahui oleh pasangan 02 atau bagaimana? Well, saya kira untuk pembuatan perda memang tidak selalu melibatkan institusi di atasnya, misalnya di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk menselaraskan itu biasanya kalau di Kementerian Hukum dan HAM kan menselaraskan peraturan perundang-undangan pada level nasional saja, bukan di level perda. Level perda biasanya langsung ke Depdagri jalurnya. Nah, ini terkait juga dengan otonomi daerah sebetulnya, karena ada sejumlah kewenangan yang didelegasikan oleh pusat ke pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah itu misalnya terkait dengan aspek-aspek yang didelegasikan, di luar misalnya soal keamanan, agama misalnya, mereka keuangan misalnya, mereka bisa membuat peraturan sendiri yang dinilai cocok dengan kepentingan daerahnya. Nah, yang menselaraskannya itu ada di Kementerian Dalam Negeri sebetulnya fungsinya. Nah, oleh sebab itu memang menjadi sangat complicated karena otonomi daerah memberikan kewenangan itu, kecuali misalnya ada beberapa bagian di dalam undang-undang otonomi daerah itu yang mungkin lebih dibatasi ruang lingkupnya. Misalnya dalam pembuatan peraturan terkait misalnya usaha, pembukaan usaha, terus perpajakan daerah dan seterusnya bisa dibatasi oleh pusat misalnya, maka resiko tumpang tindih aturan itu bisa jauh lebih dikurangi. Dan tidak ada salah satu dari pasangan calon pun yang menyinggung soal otonomi daerah itu tadi? Tidak ada yang menyinggung itu. Soal misalnya padahal otonomi daerah. Padahal di situ menjadi salah satu pokok persoalan. Sumber masalahnya itu ada di otonomi daerah itu. Oke, nah kalau kita bicara soal korupsi itu juga sebenarnya isu paling penting yang dirasa banyak yang berharap akan keluar sesuatu gagasan atau terobosan malam ini dalam debat Capres-Cawapres dari kedua pasangan ini mengenai seperti apa cara untuk memberantas korupsi di Indonesia. Terlebih dahulu kalau kita ingat Pak Prabowo kan sempat bilang bahwa korupsi di Indonesia itu sudah seperti kanker stadium 4 seperti itu. Tapi kalau tadi keluar tidak gagasan atau terobosan baru yang kira-kira menjadi jalan keluar selain tadi menaikkan gaji. Saya kira Pak Prabowo belum menunjukkan gagasan yang progresif mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi itu. Yang dia anggap sumber masalahnya itu adalah gaji kecil sebetulnya. Itu dianggap sumber masalah. Dan itu karena berkali-kali disampaikan. Berarti dalam kerangka pikirnya, jika orang diberikan gaji yang besar, gitu, maka resiko untuk melakukan korupsi akan jauh menurun. Jadi sumbernya insentif pendekatan Pak Prabowo. Maka supaya orang tidak korupsi, berikan insentif dalam bentuk gaji dan tunjangan yang cukup besar, terutama pada sektor penegak hukumnya, misalnya di kepolisian, kejaksaan dan KPK. Padahal ini kan sangat debatable sebenarnya. Saya kira sangat debatable karena sistem penggajian kita melibatkan banyak aspek, misalnya soal GDP, penerimaan negara dan seterusnya. Jadi ada banyak rumusan-rumusannya. Tetapi dari si Pak Jokowi saya kira terlihat lumayan ada ide baru saya kira. Nah, ide barunya diantaranya mencakup perbaikan sistemik, lalu masuk pada yang lebih pengawasan dan rekrutmen dan merit system. Rekrutmen dan merit system. Jadi karena korupsi itu sering terjadi kalau misalnya rekrutmennya tidak dilakukan secara benar dengan merekrut orang-orang yang tepat, profesional di bidangnya. Nah, inkompetensi inilah yang seringkali menjadi kontributor terhadap korupsi. Oke, kalau Bang Emrus melihat ketika tadi membahas soal korupsi, Pak Prabowo berkali-kali menyinggung soal bagaimana ingin menaikkan gaji. Kalau saya sih melihatnya seperti ini, bahwa jangan-jangan nyinggung gaji ini biar banyak yang kalau misalnya pasangan ini kemudian ini gaji akan naik seperti itu, akan menarik simpati publik seperti itu. Jadi, atau bagaimana? Kalau kita secara akademik katakanlah uji korelasi gitu ya, seolah-olah variabel utama adalah persoalan gaji menentukan orang tidak korupsi. Saya pikir tidak itu saja.
Itu salah satu faktor ya, tapi bukan satu-satunya faktor. Bahkan kita melihat fakta bahwa ada nggak kenaikan katakanlah gaji dari suatu kementerian tertentu atau instansi tertentu, tetapi pelakunya juga ada juga di dalamnya. Ya kan? Kita lihat misalnya katakanlah kurang gaji apa pejabat PUPR kemarin yang ketangkap dari segi kesejahteraan gitu ya, ternyata melakukan. Jadi tidak mutlak juga. Oke. Nah, justru saya mengatakan dan itu tidak terlihat dari perdebatan ini. Misalnya, korupsi itu harus kita bagi dua. Korupsi dilakukan oleh legislatif dan korupsi dilakukan oleh eksekutif. Nah, bagaimana mengatasi kalau di legislatif? Buat saja peraturan. Misalnya, kalau orang-orang legislatif, kader partai yang korupsi di daerah, di tingkat 2, misalnya, sampai 3 orang, satu periode mereka tidak ikut pemilu di situ. Jadi partai ikut bertanggung jawab. Gitu kan? Jangan hanya ketika kadernya melakukan kerja-kerja yang baik, partainya naik. Ketika melakukan kesalahan, itu oknum. Kan unfair. Nah, artinya bahwa kalau itu tingkat provinsi melakukan, partai tersebut diberikan sanksi tidak boleh pemilu untuk berikutnya. Kalau itu tingkat pusat sampai 5 misalnya, DPR-nya tingkat pusat secara nasional tidak ikut. Maukah mengeluarkan undang-undang seperti itu di konteks legislatif? Tapi ini tidak ranahnya daripada presiden. Karena apa? Ini persoalan partai. Apakah partai mau melakukan ini? Nah, dari segi eksekutif, sebenarnya kalau mau menawarkan untuk menyelesaikan persoalan di eksekutif, tarik itu inspektorat itu jadi menteri tersendiri, gitu ya. Tapi pengawasan seperti itu sesuai pengawasan yang dilakukan Pak Joko Widodo, tapi dengan apa? Dengan real, dengan konkret. Jadi Kementerian Inspektorat, kan gitu, dibawa langsung presiden. Tetapi orang-orang yang di inspektorat itu di setiap kementerian tetap ada di situ. Tapi sudah koordinasinya presiden, menteri dan tidak dibawa kementerian yang ada di situ. Nah, oleh karena itulah maka mereka ini menjadi KPK kecil di setiap kementerian. Wah, dahsyat itu kalau dilakukan. Dahsyat itu kalau dilakukan. Oke, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.